Kalau nggak bisa bahasa Inggris, apakah tetap bisa bisnis ekspor? Bahasa Inggris ya, sebetulnya kan namanya juga international business ya, bisnis yang skalanya internasional atau global gitu. Antar negara ya harusnya sih bisa bahasa Inggris. Walaupun nggak bagus. Kebetulan saya juga ya bahasa Inggrisnya nggak bagus gitu. Maksudnya yang penting ngerti lah ya. Nah, solusinya gimana kalau teman-teman nih sama sekali misalkan bahasa Inggrisnya benar-benar ini ya, kayak dengerin bayar ngomong aja gitu, kayak jelimet gitu ya, apa maksudnya gitu. Mungkin teman-teman bisa siasatinya dengan menggunakan Google Translate ya teman-teman ya. Terus juga kan ada ya fitur kalau chat itu ada Google Keyboard kalau nggak salah gitu. Itu tuh bisa dipakai untuk fitur translate kayak buyer ngechat tuh kita langsung translate di situ bisa tuh ya. Terus mungkin kalau email-emailan ya teman-teman bisa menggunakan Google Translate. Itu secara teknis ya. Tapi sebagai apa ya, orang yang bergelut di bisnis ekspor ya, ya teman-teman juga harus upgrade gitu. Upgrade mulai mempelajari bahasa Inggris. Saya juga dulu pas awal-awal ya sama aja gitu, kayak dengerin bayar ngomong aja kayak ini maksudnya apa ya gitu. Bingung. Nah, yang saya lakukan adalah ya saya terus belajar lah dikit-dikit mulai dari dengerin musik berbahasa Inggris, terus apa namanya? Nonton film. Terus banyak lagi kurs-kurs yang gratis ya, yang free di internet banyak sekarang. Apalagi di mana platform-platform di IG, di TikTok, di YouTube bahkan gitu. Banyak banget edukator-edukator untuk bisa bahasa Inggris gitu teman-teman ya. Jadi sangat mungkin dilakukan ya sambil belajar aja gitu. Nanti juga ketika teman-teman ngurusin dokumen, mulai komunikasi sama buyer tuh mulai terbiasa kita untuk menggunakan bahasa Inggris ya setiap harinya karena ngurusin dokumen tuh dokumen berbahasa Inggris semua gitu. Jadi mau nggak mau kita harus terus belajar gitu dan mulai terbiasa. Terus ngomong sama buyer ya mulai dari chattingan sampai dengan PN ataupun nerima telepon ya. Dulu saya tuh ini ya belajarnya mulai coba-coba pakai VN ya, voice note gitu. Kalau buyer udah ngerti apa yang kita omongin, berarti kita lumayan tuh bahasa Inggrisnya udah mulai dipahami tuh sama buyer. Enaknya tuh kalau di bisnis itu nggak kayak di sekolah ya kan, nggak harus yang penyusunan kalimatnya bener banget gitu. Enggak, yang terpenting adalah apa yang kita sampaikan dimengerti sama customer. Hanya seperti itu saja, nggak usah terlalu yang kayak, oh ini harusnya verb one, ini harusnya verb two, ini harusnya past tense, ini harusnya present tense gitu. Sebenarnya nggak gitu. Yang penting ya sama-sama ngerti. Mungkin lebih baiknya sih tersusun dengan baik gitu kalimatnya. Tapi ya walaupun kita apa ngomong asal ngomong peribahasanya gitu ya. Yang penting ya sama-sama ngerti untuk di awal. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi banyak banget yang bisa kita lakukan ketika nggak bisa bahasa Inggris. Yang pertama ya bisa menggunakan translate. Ya, yang kedua kita harus upgrade juga terus belajar begitu. Ya baiknya sih pasti berbahasa Inggris ya karena namanya juga bisnis internasional gitu. Takutnya baca sales kontrak, baca agreement, takutnya kita kecolongan juga gitu ya. Seperti itu teman-teman ya. Banyak pertanyaan seperti ini ya. Ini dari mulai awal-awal apa bikin konten ya setahun yang lalu mungkin. Ini pertanyaan seperti ini banyak banget dan nggak apa-apa karena ini bisa jadi bahan konten gitu ya. Bisa saya jawab-jawab ya seperti ini teman-teman ya. Oke, kalau ada pertanyaan lain seputar iPhone tulis saja di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa, sehat selalu semuanya.